Benua itu pertama-tama kita ingin menjawab pertanyaan, untuk apa kita ini hidup gitu. Karena sudah banyak sekali yang sudah hidup dan yang sudah mati. Proses hidup itu ternyata menjawab itu. Kayak orang itu mengalami banyak sekali peristiwa-peristiwa, baik itu dihina maupun dipuja. Teman-teman, adik-adik sekalian ini ada tahap umur 20-an atau 30-an. Pada usia umur 20-an dan 30-an itu 2/3 dari hidup itu adalah fisik, tubuh. Nah, dengan tubuh Anda sekalian ini, proses menjadi dewasa itu digerakkan untuk menjawab pertanyaan, untuk apa sebenarnya. Apa yang tua dan yang muda itu berinteraksi, berrelasi, bertanya dan berdiskusi. Itu sebetulnya ingin memotong sebuah rantai kesia-siaan. Karena Pak Dodo tadi mengatakan bahwa semua substansi dari hidup ini adalah energi. Energi yang sia-sia itu di dalam satu relasi tua muda itu terpotong, yang energi yang sia-sia itu. Intinya apa? Intinya bahwa yang tua itu hanya memberikan satu cerita tentang pengalaman hidupnya. Saya mengalami satu hidup dalam satu sistem politik yang otoritarian. Jadi dalam satu sistem politik yang otoritarian itu pernah ada suatu peristiwa di mana novel Pramudia Anantatur itu dilarang oleh pemerintah yang otoriter itu. Dalam proses persidangan saya, karena saya menyimpan buku itu, saya membaca buku itu, maka saya dikenakan pasal yang dimana menyimpan atau membaca novel itu dilarang oleh pemerintah. Ini persoalannya bukan soal bagaimana novel itu dan saya dilarang, tetapi bahwa kemudian dikait-kaitkan dengan hal yang sebetulnya tidak kita lakukan atau tidak saya lakukan. Karena apa? Karena pemerintah otoriter Soeharto pada waktu itu mengkaitkan isi novel itu dengan komunisme, dengan ajaran komunisme, dengan ajaran Marxisme, Leninisme. Itulah kemudian yang sebetulnya kecil jadi besar gitu. Siapa yang membesarkannya? Mereka sendiri. Jadi intinya begini, bahwa sekarang ini Anda itu hidup di dalam suatu kebebasan. Ketika Anda lahir, Anda dewasa itu, Anda sudah di dalam satu sistem demokrasi yang liberal kapitalisme. Kalau menurut Francis Fukuyama, sampai kiamat dunia ini tidak akan kembali kepada sosialisme atau komunisme atau agama atau spiritualitas, tidak ada. Di seluruh buku Fukuyama itu, terutama The End of History itu mengatakan bahwa sampai mati 2 kali kita akan mengalami satu sistem politik pemerintahan yang
liberal kapitalisme. Jadi inti dari kehidupan itu ternyata kebebasan. Dalam kuat indimu ini sebetulnya ditanamkan oleh para narasumber yang kemarin itu sebetulnya hanya kebebasan, keadilan, kebenaran, misalnya. Pokoknya itu anak-anak muda itu ditanamkan satu cita-cita ingin menjadikan dunia ini lebih baik dari yang ada sekarang ini. Jadi itu yang kemudian tidak pernah hilang. Yang kedua, bagaimana diajarkan oleh Bang Hariman itu bahwa hidup sekarang ini dalam keadaan yang kurang baik ini, orang menolong ya, kesehatan, saya adalah anak muda yang diadili bukan karena agama. Saya diadili karena saya hanya menyimpan dan membaca novel. Yang sekarang beredar luas. Sekarang nah itu maknanya apa? Jadi itulah politik itu. Politik itu bisa dikatakan segala-galanya itu di situ. Banyak hero menjadi hero dalam sekejap. Tidak ada sesuatu yang selain politik yang bisa seperti sulapan itu. Itu ya. Jadi di pengalaman itu. Kalau Pak Hariman cerita itu, yang kita punya itu hanya cerita. Jadi inti dari hidup itu kemudian bukan apa yang kita punya, mobil atau rumah atau karena itu nanti nggak lama lagi akan hilang dari kita. Tapi yang kita punya adalah kemudian adalah endapan cerita itu, endapan pengalaman. Nah dalam konteks ini kalau sudah lanjut usia itu 2/3 dari hidup ini adalah pikiran, gagasan, ide-ide, dan gagasan atau ide-ide itu tidak bisa kita lakukan sendiri kalau sudah. Jadi dulu saya waktu masih seperti Anda ini ya passionnya adalah aktivitas gitu. Jadi pilihan dari hidup itu adalah aktivitas itu, aktif di mana-mana. Intinya passionnya adalah aktivitas, fokusnya adalah aktivitas. Nah, saya ingin berbagi dalam konteks ini. Saya menulis buku puisi, saya. Kemudian ada teman saya juga menulis buku cerpen. Terus kemudian ada satu buku lagi yang itu adalah dari indimu almarhum namanya Agus Edi Santoso. Buku ini mahal harganya, tapi itu pada malam hari ini akan saya bagikan secara gratis karena ada teman saya yang sukses namanya Indra Iskandar. Indra Iskandar ini adalah Sekjen DPR RI. Ketika saya mau datang ke sini, dia bilang bagikan aja buku-bukunya itu kepada teman-teman mahasiswa atau teman-teman aktivis seperti ini. Makanya itu saya bawa, sekarang mau saya bagikan. Jadi satu lagi pesan saya, menjadi aktivis berarti kita nanti harus demo gitu ya. Maksudnya harus ini. Tidak. Dimanapun nanti kita berada, menjadi apapun nanti diri kita, mau jadi seniman, mau jadi direktur perusahaan, mau jadi dokter, mau jadi apapun,
jiwa kita harus dipelihara untuk mempunyai jiwa seorang aktivis yang mementingkan kepentingan bukan hanya diri kita sendiri, tapi diri orang lain dan alam semesta. Selanjutnya mungkin ada sepasang suami istri. Dia sudah menikah selama 12 tahun. Tapi apa yang mereka idamkan belum mereka dapatkan, yaitu seorang anak. Doa tiap malam, mereka berbagi sedekah agar keinginannya terkabul. Dan betul, pasang suami istri miskin, kumuh, lalu diberikan amanah. Istrinya mengandung. 12 penantian, 12 tahun penantian. Singkat cerita, ketika melahirkan, anak itu tidak mendapatkan perawatan yang baik karena kehidupannya miskin. Rumahnya gubuk di pinggir rel di daerah Tanah Tinggi, Jakarta Pusat. Dengan segala daya upaya tanpa ada biaya sekalipun, dia akhirnya berlari menyusuri rel. Ayahnya menggendong anak yang masih merah ke klinik, tapi ditolak. Tak ada biaya. Ke rumah sakit, suruh menghadap administrasi. Ke sebuah rumah sakit negeri yang berada di pusat kota dekat pemerintahan pun ditolak. Sampai kemudian ayah itu dengan hati yang pedih menggendong anaknya yang 12 tahun dinantikan, mencari lagi tempat yang mau menerima. Dan sampai kemudian masih di sepanjang rel itu, 12 penantian itu, 12 tahun penantian itu sia-sia. Anak bayi merah itu meninggal dunia. Di Ponorogo, ketika ekonomi menjadi hantu yang menakutkan, seorang ibu membunuh 2 anaknya dan lalu kemudian dirinya karena ketakutan besok makan apa, dan jalan pintas membunuh anak 2 dan dirinya adalah dianggap solusi. Di tempat lain, seorang ibu yang masih muda yang dibesarkan di lingkungan pesantren dan hendak menjadi ibu bangsa bagi negara ini, terjerumus dalam pelacuran karena ketiadaan biaya untuk membiayai membiayai anak-anaknya. Teman-teman, itu bukan dongeng loh, itu real. Kalau kalian baca media, kalau kalian membaca berita, itu real, berada di negeri kita, Indonesia. Apa yang saya sampaikan itu hanya sebatas contoh kecil, sedikit, tetapi banyak sebetulnya yang terjadi di seluruh pelosok dunia dan Indonesia terutama. Kasus-kasus yang mengerikan, menyedihkan, memalukan. Lantas di mana kita pada saat itu? Di mana hati nurani orang-orang? Di mana penguasa? Di mana pemerintah? Di mana pejabat publik? Di mana mahasiswa? Di mana pemuda? Di mana aktivis saat itu? Di tempat lain, bagi-bagi jabatan begitu lumrah dan murah. Di tempat lain, membiayai pesta pernikahan anaknya dengan bermiliar-miliar. Di tempat lain, semua tanpa ada beban, keluar negeri, borong barang-barang bermerek, meminta kenaikan gaji tiap tahun. Di
di tempat lain mereka memakan uang-uang kita. Aktivis di mana ya? Kita di mana ya posisinya? Sementara masih banyak masalah tersisa, kita di mana ya posisinya? Teman-teman, saya ingin mengajak kita adalah lahir bukan sebagai penonton. Kita adalah pejuang. Bukalah hati kita untuk peduli pada masyarakat sekitar. Karena esensi menjadi aktivis itu masih punya apa? Sense of sosial. Kalau tanpa itu menurut saya gagal menjadi seorang aktivis. Tapi itu hanya untuk memenuhi hasrat individu sendiri. Karena aktivis pada intinya adalah kepedulian pada sosial. Aktivis bukan pekerjaan yang penuh dengan sorot kamera, tepuk tangan, riuh rendah orang-orang memuji. Aktivis adalah orang-orang yang berjalan di lorong sepi, tanpa butuh pujian dan tepuk tangan, sepi dari sorot kamera. Tidak banyak yang bertahan di situ. Tidak banyak saweran duit dari mana-mana. Tapi kalau semua orang tidak mau jadi aktivis, bagaimana? Aktivis bukan sesuatu yang enak, sulit. Seorang pemuda, seorang aktivis, seorang mahasiswa yang punya pikiran untuk memikirkan rakyatnya, itu sulit. Dan kalian tahu, Soekarno-Hatta itu adalah anak-anak bangsawan, anak-anak orang kaya. Tetapi mereka bunuh diri kelas, mengkhianati kelasnya sendiri demi untuk memperjuangkan kelas di bawahnya, rakyat. Sementara banyak pejabat-pejabat yang dari kelas elit, dari kelas kecil, dari kelas rendah, kemudian menjadi pejabat, dia mengkhianati kelasnya sendiri juga. Bedanya, dulu mereka bunuh diri kelas, mengkhianati kelas bangsawannya demi memerdekakan kelas kecil, rakyat kecil. Sekarang orang yang dulunya kecil, rakyat kecil, menjadi pejabat, juga ternyata mengkhianati kelasnya sendiri tanpa peduli ke mereka yang tidak punya. Kita mau yang mana? Atau kita tidak punya apa-apa, tetapi kita kaya dengan hati nurani, dengan kepedulian. Dan hari ini saya mengajak teman-teman semua, mulai hari ini kita tekadkan dalam hati bahwa bangsa ini perlu kita. Tidak peduli siapa kita. Bangsa ini terlalu rusak untuk kita biarkan. Tetapi teman-teman, perjuangan itu butuh konsistensi dan komitmen. Semangat bisa turun naik, tetapi yang menjaga semangat itu tetap ada. Niat perjuangan itu tetap kekal adalah konsistensi. Untuk apa kita berjuang dan bagaimana kita bertahan dalam jalan ini yang penuh onak. Skuad Indemo mencoba memberikan ruang itu untuk teman-teman, walaupun sedikit, tetapi bisa jadi menjadi langkah kecil kita untuk mengubah keadaan yang sudah buruk ini menjadi lebih baik.
Kita bukan mau jadi jagoan di sini. Kita mau bangun bangsa ini bersama-sama. Kita hanya setetes dari lautan kontribusi orang-orang yang membangun bangsa ini. Karena itu kita jangan terlalu takabur. Kita jangan terlalu larut dalam kesenangan pribadi, egoisme. Karena masih banyak saudara-saudara kita yang tidak berpunya, yang buat makan sehari itu susah, yang kerja serabutan demi anak istri. Mungkin kita dari keluarga yang berpunya, banyak saudara-saudara kita yang sangat kekurangan. Dan kita juga harus bersyukur terhadap apa yang kita miliki. Semoga sekuat menjadi jalan untuk kita bisa menapaki momentum menjadi bagian dari membuat perubahan di bangsa. Terima kasih. Ya, lahir aku hidup tidak sekedar hidup, aku ada karena restu semesta, Tuhan seru semesta alam. Aku ada karena restu semesta, antara Ibu Pertiwi dan Bapak Angkasa, aku yakin. Hidup perempuan yang melawan. Hidup. Perempuan, wanita, singkatnya kaum Hawa. Tak peduli tua ataupun muda, semua punya hak untuk bersuara. Aku terkungkung dalam budaya lama, di mana kaum Hawa harus selalu mengalah, menunggu giliran untuk bersuara, tak ada jalan untuk melangkah sendirian ke depan. Tak ada ruang untuk bersuara, yang harus kulakukan hanyalah menurut dan tak boleh melawan. Menjanjikan akan kebebasan, lantang seruan untuk bangkit melawan. Hidup perempuan yang melawan, katanya. Tapi dikala kami betul-betul melawan, penentangan ada di mana-mana. Katanya perempuan tidak boleh terlalu aktif. Katanya perempuan tidak boleh terlalu pintar. Duduk diam dan jadilah penurut. Layaknya perkataan Tuhan yang harus diaminkan. Kau bawa genderku bagai barang jualan, buat komoditas baru atas nama perjuangan. Apa yang kau harapkan dari pengincar ketenaran? Tahu apa kalian tentang kau? Percuma jadi perempuan yang melawan jika para jantan tak pernah mau mengalah karena rakus akan superioritas patriarkis. Rasanya percuma kelana dalam pergerakan. Gila kamu dipermainkan superioritas kekuasaan mahasiswa. Enak ya jadi yang di atas. Kalau berbuat sepakat bisa sambil mengibas. Tak perlu pikir yang bawah tergilas sebagai bunga yang tak punya hak asas. Menjadi marginal di tengah orang-orang yang katanya marginal. Dasar berisik. Hidup perempuan melawan, hidup perempuan melawan. Yang dikata tak lebih dari slogan belaka. Tangan kiri dikepal, dalam hati menyimpan kesal. Percuma jadi yang melawan jika diskriminasi ada di mana-mana. Hidupku diremas demi kepentingan. Mana ruang aman yang kau janjikan? Heralia Selendra, Jakarta, 24 April 2020. Ada lagi yang mau baca puisi? Mana? Kita menghadap api unggun, kemudian ia menyala, mati, menyala, mati. Kadang-kadang ia menjadi penghangat untuk mereka yang kehilangan. Tapi kadang-kadang mereka menjadi pengganggu bagi mereka yang mendapatkan asapnya. Jika semangat aktivisme bagaikan api yang berkobar di depan kita hari ini, apakah semangat itu akan menjadi sebuah kebahagiaan untuk orang lain? Atau sebuah kepedihan untuk orang lain?
Kita patut bertanya apakah aktivisme yang kita lakukan itu betul-betul datang dari hati, betul-betul datang dari apa yang kita sebut dengan nurani. Sementara ketika api semakin menyala, semakin besar, semakin kuat, semakin panas, baik dan buruknya tergantung kepada siapa ia dihadapkan. Dihadapkan ke sebelah sana, yang di sana kepedihan, yang di sini kehangatan. Dihadapkan ke sebelah sini, yang di sini kepedihan, yang di sana kehangatan. Jadi untuk siapa sebenarnya kita berjuang? Apa yang sebenarnya kita perjuangkan jika setiap kelompok itu punya api masing-masing? Api merah, api hijau, api kuning biru, api yang lain-lain. Apa yang sebenarnya kita perjuangkan? Semakin panas, semakin menyala, pada akhirnya kita berkembali pada kepentingan. Inilah arti dari semangat hidup. Kita harus menyalakan itu dan wajib untuk dinyalakan karena itu adalah fitrah. Itu adalah grand design dari manusia. Tapi memang kemerdekaan kita akan mengganggu kemerdekaan orang lain. Kecuali apinya benar-benar padam. Tapi apalah arti menjadi seorang manusia, arti menjadi seorang aktivis tanpa api, tanpa semangat. Bertanyalah, bertanyalah, bertanyalah. Inilah api aktivisme. Terima kasih. Manusia tanpa cita-cita mati. Cita-cita tanpa kerja mimpi. Idaman yang menjadi kenyataan adalah kebahagiaan. Salam Merdesa Art Space. Adil, makmur, beradab. Merdesa, merdesa, merdesa.